Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Ya, sahabat RZ, 17 Agustus, sore hari. Bagaimana sahabat RZ semua? Tadi ikut upacara? Kalau yang guru nih pasti itu. Kakak-kakak saya yang guru harus ikut upacara dulu tadi. Dan sekarang sudah mulai rame nih karnaval di mana-mana. Tadi saya pulang ke rumahnya kehambat itu oleh rangkaian karnaval. Cuman tentu tidak boleh dijadikan hambatan. Itu ekspresi rakyat untuk memeriahkan kemerdekaan kita yang ke-79. Meski dengan rasa yang miris tentu ya, karena tampaknya sekarang kita masih dijajah ini. Kalau kata Pak Rizal Fadilah, justru kita sedang dijajahnya ini oleh rezim Jokowi. Wah, jadi belum layak kita rayakan karena posisi kita sedang terjajah. Nah, mari kita bahas di sore hari ini. Tidak perlu terlalu lama, yang penting kita bisa bertegur sapa ya. Kita menjalin silaturahim lewat sosial media. Dan sosial media hari ini menjadi sebuah alat perlawanan yang cukup efektif karena kita tahu bagaimana keadilan itu banyak bisa ditegakkan karena sudah kita sampaikan di media sosial. Jadi kalau ada yang bicara, ya lu bisanya ngomong di medsos doang. Justru harusnya ngomong di medsos hari ini. Kenapa? Banyak terbukti ya, kebijakan-kebijakan yang tidak adil itu akhirnya direvisi setelah kita ramai berisik di media. Kan begitu. Termasuk yang di IKN, yang di jilbab itu. Tadinya hari ini, tadi pagi itu 18 yang berjilbab itu nggak akan pakai jilbab. Tapi karena kita semua berisik di media, batal itu. Akhirnya pakai jilbab. Nah, saya kira itu gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suryati Sahli ya. No viral, no justice ya Bung. Iya betul Bang Satria. Itulah fenomena kehidupan kita hari ini. Artinya apa yang nggak beres, apa yang nggak benar, mari kita viralkan sama-sama. Itu menjadi alat perjuangan kita hari ini. Jadi salah kalau sudah ada yang bicara, lu beraninya di medsos doang. Justru memang harus di medsos. Pak Saiful, sehat selalu ya di Jalan Perubahan. Salam dari Kota Bogor. Wah, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Dan ada tulisan menarik dari Pak Rizal. Good job Mr. Saiful. Wah, terima kasih, tapi kita harus bersama-sama ya, nggak bisa sendirian kita. Kalau sholat itu sendirian itu pahalanya satu kan ya, 1 derajat. Tapi kalau 2 orang, 3 orang dan seterusnya 27. Jadi ada 27 lebih kekuatan kita kalau kita berjamaah. Nah, kan begitu. PNS ke IKN bisa banyak pengeluaran ya. Tentu ya, karena berapa katanya 100 juta ya, mau dikasih insentif bagi PNS yang mau ke sana. Insya Allah Allah kasih jalan buat Anies. Amin. Kayak Pak Malih. Siang Bang, salam sehat selalu. Terima kasih. Palembang hadir. Terima kasih Abang. Ya. Dan saya coba bacakan dulu nih ya, dari tulisan Pak Rizal Fadilah. Keren banget ini. Selamat Hari Kemerdekaan. Kopi-kopi. Ya, ini kopi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ngopi dulu ya. Alhamdulillah. Ini tulisan hari ini dari Pak Rizal ya. Judulnya Gerakan Melawan Penjajahan Rezim Jokowi. By Rizal Fadilah. Ejekan Jokowi atas Istana Jakarta dan Bogor sebagai bau kolonial cukup mengherankan. Pembenaran Istana IKN sampai perlu untuk mencela Istana Jakarta dan Bogor yang sudah digunakan oleh semua presiden terdahulu. Lalu bahasa tidak enaknya lagi ialah bahwa istana tersebut menghantui. Mungkin hantu Istana Jakarta dan Bogor tidak akur dengan hantu Jokowi, hantu Solo. Sudah banyak kritikan pada Istana Garuda yang mirip kampret, bernuansa mistis dan jauh dari mirip burung Garuda, simbol negara kita. Nyoman Nuarta menanggapi kritikan dengan ungkapan pengkritik tak tahu seni. Istana Garuda mestinya milik bangsa dan bernilai seni yang dapat dinikmati bangsa, bukan keindahan seni dalam pandangan Nyoman Nuarta sendiri atau segelintir orang. Kan begitu ya. Istana negara itu bukan patung, meski eksistensi patung menjadi bagiannya. Perencangan
dan desain mestinya dilakukan oleh arsitek bersertifikat, bukan oleh seniman patung. Ada perundang-undangan yang mengatur untuk itu. Selidiki kompetensi seniman Nyoman Nuarta untuk mendesain Istana Garuda ini. Apalagi ternyata jadinya malah istana kampret. Argumen Nyoman untuk membela simbol negara Garuda mudah dipatahkan. Bukankah sebaliknya justru menista? Istana kolonial telah direbut menjadi istana kemerdekaan. Sebaliknya, istana yang dibangun oleh kita sendiri di IKN ternyata menjadi simbol dan cermin dari perilaku rezim kolonial Jokowi. Jokowi telah membabat hutan, merusak lingkungan, merampas tanah adat, serta memberikan hak ratusan tahun kepada sesama penjajah yang bertopeng investasi. Jokowi menyerahkan Rempang kepada RRC dan mengusir penduduk asli Melayu. Membumbungkan hutang negara, jor-joran impor, BBM naik, banjir, PHK, pemborosan di tengah kemiskinan rakyat. Korupsi pejabat merajalela, pembunuhan politik atas 6 syuhada, 9 pengunjuk rasa, dan 800-an petugas pemilu. Yang merampok dana COVID, memaksa pindah ke IKN, membangun politik dinasti, serta menarik pajak semua sektor pendapatan rakyat. Watak di atas tidak berbeda dengan kaum penjajah di zaman kolonial. Jokowi adalah londo ireng yang berprofil merakyat padahal penjahat. Istana IKN adalah wajah kampret penghisap darah. Triliunan rupiah amrol untuk proyek sia-sia atau tidak berguna bagi rakyat. Mengumbar nafsu sendiri dan kroni. Soal jilbab telah menyakiti umat Islam. BPIP merusak syariat dibiarkan oleh Jokowi. Tidak ada tindakan ataupun sanksi. Lalu, melalui pidato kenegaraan 16 Agustus, Jokowi memelas minta maaf. Biasa air mata katak. Omongan yang tidak ditindaklanjuti dengan tindakan. Omongan yang tidak ditindaklanjuti ini jika benar-benar merasa salah, maka konsekuensinya adalah mundur dari jabatan sebagai presiden. Sekarang juga. Bukan berbasa basi tapi masih penuh ambisi. Memainkan tangan kekuasaan dengan licik dan berpolitik menghalalkan segala cara termasuk David et Impera. Politik pecah belah. Tiada maaf bagi Jokowi sang penjajah sebelum mundur dari singgasana. Bila bandel dan terus bermain politik culas, maka satu-satunya jawaban atas permintaan maafnya adalah tangkap dan adili. Proses hukum segala kejahatan politik yang telah dilakukannya dalam 10 tahun. Waktu yang cukup untuk menyengsarakan rakyat, menina bobokan konglomerat, dan menjual kedaulatan kepada negara Cina keparat. Gerakan kemerdekaan harus dicanangkan untuk melawan penjajah, menumbangkan kekuasaan zalim dan tidak terbuai apalagi terpesona oleh derayan air mata katak yang penuh kepalsuan. Palsu ijazah, palsu identitas keluarga, palsu kapasitas anak untuk menjabat, serta palsu menipu simbol kampret seolah Garuda. Penjajah yang minta maaf harus dijawab dengan gerakan kemerdekaan rakyat agar memulihkan kedaulatannya. Istana IKN adalah hantu penghisap darah rakyat. Istana Jakarta dan Bogor bukan kolonial, tapi tempat presiden yang pandai mensyukuri kemerdekaan. Jokowi itu tirani berwajah Dewi hipokrisi. 17 Agustus 2024 harusnya menjadi peringatan kemerdekaan lepas dari rezim Jokowi. Kerusakan ini sudah terlalu besar dan lama. Allahu Akbar, merdeka.